Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf buat teman-teman yang menonton video ini, aku tidak mengedit video ini secara gamblang, secara penuh, ya seperti kayak layar belakang gitu ya, aku ganti, kemudian subtitle yang cantik gitu ya. Akan tetapi aku dalam video ini aku bikin video darurat mengenai pandanganku tentang melawan kota kosong di Pilgub Jakarta. Ya, baru-baru ini kita dikejutkan dengan sebuah berita yang sangat menyedihkan, yang sangat disayangkan, karena berita ini sudah mencederai yang namanya demokrasi. Dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Ridwan Kamil yang diusung oleh Kim Koalisi Indonesia Maju Plus untuk mencalonkan diri sebagai gubernur DKI Jakarta. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada lawan ataupun calon yang mendeklarasikan untuk maju melawan Ridwan Kamil di Pilgub pada periode ini. Ya, yang kita tahu, Pak Anies Rashid Baswedan, yaitu mantan dari gubernur DKI Jakarta di periode sebelumnya, juga akan mencalonkan diri sebagai calon gubernur di periode kedua. Setelah peperangannya, perjuangannya, gerilyanya di Pilpres pada periode ini, beliau mengalami kegagalan. Sehingga beliau dicanangkan untuk maju di periode kedua pada Pilgub periode kali ini. Namun yang disayangkan yang terjadi adalah partai koalisi dari Pak Anies Rashid Baswedan ini seperti PKS, PKB, dan Nasdem itu telah bergeser ke Kim Koalisi Indonesia Maju Plus. Tidak adanya partai yang mendukung Anies Rashid Baswedan untuk maju di Pilgub pada periode kali ini membuat langkah Anies untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta harus terhenti. Apabila PDI mengusung Anies untuk menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, itu pun akan sulit. Bergesernya atau merapatnya partai-partai yang sebelumnya mendukung Pak Anies Rashid Baswedan ke koalisi Kim atau Koalisi Indonesia Maju membuat kita bertanya-tanya. Kenapa Pak Anies ditinggalkan sendirian? Padahal kalau kita lihat elektabilitas dari Pak Anies sendiri di kota Jakarta itu cukup tinggi. Seharusnya apabila ketiga partai tersebut tidak bergabung ke koalisi Kim dan mereka percaya kepada Pak Anies untuk mengusung Pak Anies menjadi calon gubernur DKI Jakarta, tentunya pasti masih ada harapan untuk memenangkan pemilu kali ini. Dalam kejadian tersebut, opini publik semakin liar, banyak dugaan ataupun opini-opini yang muncul di media sosial. Banyak yang mengatakan ini adalah rencana dari Kim Koalisi Indonesia Maju Plus, yang dimana mereka akan men-setting demokrasi ini untuk memenangkan satu calon dalam Pilkada DKI Jakarta, yaitu dengan membuat lawan politiknya agar tidak bisa mencalonkan diri untuk menjadi calon gubernur. Sehingga disetting dengan sedemikian rupa yaitu Pak Ridwan Kamil yang diusung oleh koalisi Kim untuk maju menjadi Gubernur DKI Jakarta untuk melawan kota kosong. Hal ini seperti menjegal Pak Anies agar Pak Anies tidak bisa maju di Pilgub Jakarta pada periode ini. Sejarah kita lihat bahwa elektabilitas beliau itu sangat tinggi, sehingga itu akan berdampak pada suara yang masuk kepada bilik suara Pak Anies Rashid Baswedan. Rasanya Pak Anies masih dianggap sebagai ancaman yang serius bagi lawan politiknya, sehingga mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk menjatuhkan Pak Anies. Apabila dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta nanti Ridwan Kamil benar-benar melawan kota kosong, apa yang terjadi? Hal tersebut akan menjadi perluasan kemenangan Ridwan Kamil, yang dimana semua power kekuatan, mulai dari suara, kemudian partai politik, akan masuk ke Ridwan Kamil. Dan apabila pada pemilu nanti banyak masyarakat yang memilih kota kosong atau suara mayoritas itu berada di kota kosong, maka pemilu bisa diulang kembali. Ya tentu hal ini akan membuat pemilu atau pilkada DKI Jakarta akan jauh lebih panjang. Memaksakan untuk memenangkan salah satu calon pemimpin atau calon kepala daerah adalah tindakan yang otoriter untuk meruntuhkan demokrasi. Sehingga masyarakat DKI Jakarta harus bijak untuk mengambil sikap apa yang betul-betul harus diambil. Karena kepemimpinan DKI Jakarta itu berada di tangan masyarakat Jakarta. Itu sih pendapatku. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Bisa tulis kolom komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.